Bang Ferry, aku penasaran dengan buku terbaru Abang ya, Yep. Prinsipil Ekonomi. Dan setelah aku baca-baca beberapa part, ada satu part yang menurut aku tuh bagus banget, terutama itu relate sama aku dan tim-tim aku gitu. Di era banjir reformasi seperti saat ini, melek makroekonomi menjadi nilai tambah agar kita tidak mudah termakan isu. Yep. Dapat berdiskusi secara cerdas dan turut berkontribusi dalam mencari solusi atas tantangan ekonomi bangsa. Oke. Kalau abang ingat part menulis itu, Ya pasti. kenapa part makroekonomi itu penting sekali untuk anak-anak yang menonton ini harus pelajari lebih detail? Ya. Kenapa? Tadi kan sempat aku bahas ya, ekonomi dan politik itu kausalitas kan. Ya. Kalau mikro itu ngatur rumah tangganya, makro itu bagaimana negara mengambil kebijakan gitu. Dipengaruhi politika atau ekonomi mempengaruhi politik. Nah, dua hal itu sebab akibat gitu. Kebijakan itu, policy itu dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi atau Ya. pertimbangan ekonomi dibuat berdasarkan eskalasi politik. Nah, ketika kita paham bagaimana makro bekerja, jadi arah sasaran kritik masukan dan saran itu lebih terukur. Karena balik lagi perbedaan antara misalnya channel konspirasi sama channel yang bahas makroekonomi, ngebahas satu isu yang sama. Misalnya kayak yang lagi rame Iran, Israel, Amerika gitu. Nah, kalau channel-channel based on asumsi, wah nanti Donald Trump bakal kayak gini, Iran bakal kayak gini, wah ini bakal kayak gini, Cina bakal kayak gini. Semuanya tuh asumtif tapi disuarakan dengan bagus kan. Jadi orang percaya dengan itu. Ini buktinya ini. Ujung-ujungnya dibang hoax dan mati di tengah jalan diskursusnya. Karena basisnya nggak ada. Tapi ketika kita paham ekonomi kayak gimana, kayak misalnya, oh ya ternyata bisnis senjata Amerika tuh gede banget loh. Bayangin loh yang terjadi di Denmark. Mereka mau capok itu Greenland dan ternyata Denmark harus beli misil dari US, pertahanan dari US untuk menjaga daerahnya dari pressure-nya US. Itu kan gila ya gitu. Nah orang tuh ada dasar landasan pikirnya Ya. gitu. Kenapa sih perang-perang atau konflik-konflik itu diberdayakan? Oh ternyata ada perusahaan ABCDE yang sahamnya selalu naik, omsetnya selalu naik, dan kontribusinya pada GDP US segini loh gitu. 1-3% bisnis ini berjalan dan lain sebagainya. Nah, bayangin ketika kita paham itu pertumbuhan ekonomi apa, GDP apa, pendapatan per kapita apa, ya kan? Kita paham gitu. Oh ya, antara beda antara tax ratio apa, tax rate apa, orang jadi ngelihat sesuatu itu holistik. Nah, ketika kita udah ketemu bahannya secara holistik, kita ngelihat komponennya seperti apa satu persatu, dan ketika kita ngelihat ada suatu masalah di situ, kritik dan masukannya lebih tepat sasaran gitu. Misalnya kayak gini, kita ngomong paling gampang lah, utang negara. Ya. Yang jadi masalah orang selalu yang banyak ya, mempermasalahkan utang itu jumlahnya. Nah, kalau kita nggak ngerti makro itu gampang banget didibang. Lalu lihat China, US, Jepang itu jumlahnya lebih gede loh. Ya. Nah, karena lu nggak paham apa-apa, jadinya, oh kalah nih gua gitu. Iya. Nggak bisa gua ngekritik utang. Padahal utang Indonesia itu perlu dikritik, bukan dari jumlahnya, rasionya gitu, sumber pembiayaannya, rate-nya gitu, pembayarannya seperti apa gitu, yang dijamin apa. Nah, itu kan roda-roda atau gear yang seharusnya lebih fokus masyarakat di situ gitu. Tapi kan ngertinya jumlahnya utang kita puluhan ribu triliun atau ribuan triliun. Enggak, itunya yang lo harus lihat, rasio di GDP-nya berapa. Ruang fiskal APBN kita gimana, peruntukan utang itu untuk apa gitu. Nah, ini sasaran kritik yang bakal sulit banget untuk dibantah kalau kita ketemu datanya valid. Itulah kenapa makroekonomi itu membantu teman-teman untuk bermedia sosial dengan nyampe Ya, itu gitu. masuk akal ya. Itu masuk akal ya. Itu ya aku tuh. Makanya slogan buku ini kan, ini nggak bikin lu kaya, belum tentu bikin lu pintar, tapi at least kalau lu baca sampai habis,